Satu-satu. Monggo Pak Sigit. Sambil deh. Sini deh. Kita tinggal apa? Saya udah duluan dulu mungkin berapa poin yang saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya Allah kembali pertemukan kita dalam kajian rutin hari Ahad tanggal 7 Oktober 2018. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Sokaraja yang telah memfasilitasi berjalannya kajian rutinan ini yang sudah berjalan alhamdulillah selama 1 tahun. Dan alhamdulillah kita juga telah menghatamkan kitab Wiqayatul Insan minal Jinni was Syaitan karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas suatu kajian tematik judulnya Campur Tangan Jin pada Tenaga Dalam. Semoga kajian yang akan kita pelajari pada pagi hari ini membawa banyak manfaat untuk umat Islam secara keseluruhan, khususnya untuk persyarikatan tercinta kita Muhammadiyah ini, untuk Arsada Al-Fatah dan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar tentang suatu energi yang tersimpan di dalam tubuh manusia, yang mana energi itu kalau difilmkan ya, pada film-film kolosal kanuragan luar biasa dahsyatnya. Ada yang sampai bisa meledakkan pohon, ada yang bisa menerbangkan bebatuan, bahkan bisa terbang seperti Wiro Sableng. Malah juga ada yang bisa berjalan di atas air. Mungkin saya mau tanya, di antara Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak yang ada di sini, ada yang pernah menyaksikan langsung pertunjukan tenaga dalam? Ada yang pernah lihat langsung mematahkan besi, mematahkan beton, apalagi mencari apa namanya Pak? Barang ya, mencari barang dengan mata tertutup. Ada yang pernah lihat? Atau bahkan apa ada yang jadi pelakunya di sini? Hah? Kira-kira ilmu tersebut dari mana? Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah pada pagi hari ini. Selain yang kita sebutkan tadi, ada juga beberapa praktek-praktek tenaga dalam yang katanya bisa buat orang menjadi kebal. Ya, pernah lihat mungkin di video-video orang dibacoki orang apa, selumut geni orang apa-apa. Selumut itu berarti sundut api nggak pasang, nggak mempan. Main bola yang bolanya pakai api juga tidak masalah, tidak lecet-lecet kakinya. Itu sebenarnya bagaimana? Apakah murni tenaga dalam ataukah ada trik? Nah, nanti insya Allah akan dibahas oleh narasumber-narasumber spesial kita ini. Di samping kanan kiri saya, ini semua sahabat-sahabat saya, saudara-saudara kita semua dari tim Arsada Al-Fatah. Yang sebelah kiri saya ini Pak Irawan Budiarto. Beliau salah satu as-sabiqun al-awwalun di antara teman-teman yang lain yang merintis dan berjuang bersama di Arsada Al-Fatah Internasional. Beliau dulunya apa di sini ada? Ayat. Bukan dulunya, sampai sekarang beliau masih dalam Dewan Pendekat. Saya tidak sebut apa nama
guru silat saya juga. Insya Allah nanti beliau yang akan menyempurnakan serta menambahkan materi yang akan kita paparkan pada pagi hari ini. Ya, beliau Pak Irawan, asli dari Banyumas. Kemudian samping kanan saya juga termasuk sahabat saudara kita semua dari tim Arsyad Al-Fatah, namanya Pak Sigit Heru Purnomo. Beliau dulunya mantan praktisi ya Pak. Iya, saya tidak sebut namanya, nggak sebut merek. Kita tidak ada yang sebut merek di sini. Beliau juga mantan praktisi tenaga dalam, cuma tidak sampai pendekar ya, tidak sampai pendekar. Alhamdulillah. Berarti nggak jauh-jauh banget lah ya. Nah baik, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah dalam pembahasan tenaga dalam ini, yang pertama kali harus kita bahas adalah tentang konsep fitrah. Apa? Tentang fitrah manusia. Coba itu yang kosong-kosong diisi dulu lah, biar nggak ada yang kehalangan apa nih. Ya, syukur kalau waktunya sempat kita adain ruqyah masal ini, ngecek siapa yang punya tenaga dalam, ya. Karena ini waktu nanti cuma sampai 5:30 aja kita batasi, karena saya mau ada acara pagi ini, ya. Jadi harap disimak baik-baik. Pertama ini kita akan bahas masalah konsep fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Maka hadapkan wajahmu pada agama Allah yang lurus. Itulah fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Dan sekali-kali tidak pernah ciptaan Allah itu dirubah. Menurut jumhur mufassirin, nanti aku bisa lihat di beberapa kitab-kitab tafsir, maksud dari fitrah itu ada 3. Yang pertama keislaman, ya, keislaman manusia yang telah memang setiap anak yang dilahirkan oleh manusia Allah tetapkan sebagai muslim, dia Islam. Yang kedua maksud fitrah adalah agamanya Allah. Yang ketiga adalah ketauhidan. Ya. Setiap orang, setiap anak yang pertama kali dilahirkan dalam keadaan muslim dan bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Namun ada penjelasan menarik dari Fadilatul Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah taala. Beliau adalah ulama Al-Azhar Syarif yang pakar dalam bidang tafsir, seorang ulama sufi besar. Beliau mengatakan, "Al-fitrah hiya an-nizam alladhi awjadahu Allah fi kulli makhluqin." Fitrah adalah sebuah peraturan, ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk setiap makhluknya. Wal fitratul lati takhussu naw'al insani hiya ma khalaqahu Allah 'alaihi jasadan wa 'aqlan. Sedangkan fitrah yang telah Allah khususkan untuk manusia adalah apa yang telah Allah ciptakan dari kesempurnaan jasad dan kesempurnaan apa? Akal atau pikiran. Famashal insanu birijlaihi fitratan jasadiyatan. Oleh karenanya manusia berjalan dengan 2 kaki yang menunjukkan hal tersebut adalah fitrah jasadiyah bagi manusia. Kalau manusia jalannya pakai 4 kaki, keluar dari fitrahnya. Manusia sudah ditetapkan fitrahnya berjalan dengan 2 kaki tegap. Ada ritual. Yang ritual itu katanya bisa menggapai kedikdayaan dan kesaktian. Yang namanya puasa ngidam. Nanti dijelaskan lebih rinci sama Kiai Irawan.
Puasa ngidang itu gunanya untuk apa? Di antaranya puasa ngidang untuk kekebalan. Caranya yang pernah saya dengar dari beberapa teman-teman, salah satunya dari beliau, itu puasa ngidang, puasa tanpa pakai baju, dilepas di hutan rimba, jalannya kayak rusak, kijang nggak berlaku, pakai kaki berapa, Mas, Pak, Bu? Kaki berapa? 4. Punya tangan nggak kijang? Ini punya lah, nggak punya tangan. Jalannya pun bukan tegap kayak manusia, runduk. Nah itu manusia dihinakan sama setan supaya menyamai kijang di tengah hutan selama sekian hari, bahkan kadang puluhan hari ya Pak ya. Puluhan hari, berbulan-bulan puasa ngidang, telanjang, nggak pakai apa-apa, jalannya pun nggak boleh tegap, harus kayak hewan. Ini masuk dalam konsep fitrah manusia atau tidak? Tidak. Oleh karenanya saya Mutawalli As-Sahrawi rahimahullah menjelaskan, wa muhawalatu an yatanawala al-asya'a birijlaihi khilaful fitratil jasadiyah. Oleh karenanya ketika manusia berusaha menggapai sesuatu dengan kakinya, maka dia telah menyelisih fitrahnya. Yang dimaksud di sini ya manusia yang normal. Kita tidak lagi bahas manusia yang Allah uji dengan kekurangan fisik ya, tapi ini manusia secara normal. Dia punya tangannya pun normal ya, tapi nyoba ngambil sesuatu pakai kaki, itu sudah di luar fitrah manusia. Sesuatu yang keluar konsep fitrah yang telah Allah tetapkan untuk manusia sudah pasti itu merubah tatanan sistem yang telah Allah ciptakan sedemikian indahnya, sedemikian teraturnya sehingga menjadi rusak. Siapa yang merusak? Setan. Setan yang mengajarkannya. Fitrahnya manusia pakai baju. Di akhir zaman ini dibuat ketelanjangan itu indah bagi wanita khususnya. Wanita semakin telanjang semakin modern. Pernah dengar seperti itu dari kaum feminisme yang ekstremis? Ya. Kalau demikian adanya, maaf, monyet lebih modern daripada mereka. Karena fitrah mereka tidak pakai baju. Manusia pakai baju. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwarikum liwari sawatikum warisa. Wahai anak cucu Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang dengan pakaian tersebut kalian itu menutup aib serta aurat kalian. Allah telah turunkan itu pakaian. Fitrah manusia tamadun, dia punya peradaban, beda sama hewan. Kalau untuk menggapai ilmu-ilmu semacam itu dihinakan dulu sama setan, diserupakan dulu seperti binatang, dihinakan manusianya, baru dia dapat khidmah dari para setan. Oleh karenanya ya diharapkan kita minta tolong sama jin, apapun bentuknya, apapun ritualnya. Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman dalam surat An-Nahl, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakbartum minal ins. Dan ingatlah di hari Allah kumpulkan mereka semuanya. Allah firmankan kepada jin, bangsa jin, qad istakbartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Yang jawab siapa saat itu? Bukan jinnya. Silakan cek dalam Al-Quran. Yang jawab adalah wali-wali dari manusianya, teman-teman jin dari bangsa manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah teman-teman setan dari bangsa manusia, qad istamta'a ba'duna ba'dan. Ya Allah, dulu ketika di dunia kami telah saling menyenangkan antara satu dengan yang lainnya. Para mufassir menjelaskan maksud dari menyenangkan antara satu dengan yang lain, yakni manusia berkhidmat untuk jin, kemudian jin juga berkhidmat untuk manusia. Manusia menjalankan apa yang diperintahkan oleh jin,
barang-barang yang tersembunyi. Kira-kira manusia punya enggak potensi itu seperti itu? Ada atau tidak? Ada? Yang berpendapat ada enggak masalah, langsung aja. Sekalian diskusi sama ahlinya. Ada? Ada Bapak Sarif. Ya, bioelektrik. Nanti kita akan bahas ya. Yang namanya fitrah adalah bawaan sejak lahir. Tidak perlu diasah, tidak perlu dipelajari. Itu pasti sudah akan ada yang seperti itu. Contoh, hiu martil. Tahu hiu martil? Hiu yang kepalanya kayak pendel itu di dalam tubuhnya ya terdapat ratusan ribu organ elektroreseptor atau ampulai yang dengan itulah dia mampu mendeteksi detak jantung mangsa yang ada di sekitarnya. Walaupun mangsa itu bersembunyi, dia pasti akan tahu. Itu bawaan hiu martil sejak lahir. Dan itu fitrah mereka. Manusia diciptakan enggak dengan elektroreseptor ini? Ampulai ada enggak di tubuh manusia? Enggak ada. Kok dimasuk-masukin seperti itu? Masuklah jin khawas. Oleh karenanya sering kita jumpai orang-orang pengen mendapatkan ilmu kedikdayaan dan kesaktian, latihannya di laut. Tahu? Sering lihat latihannya di laut. Saya nggak sebut merek, ya, sing kerasa baik. Buat apa itu gunanya? Dengan jurus-jurus gerakan-gerakan tertentu, ajian-ajian tertentu, lelaku-lelaku yang khusus. Dengan itulah jin terserap. Walaupun judulnya itu menyerap energi bumi atau energi alam, itu semua masuk ke dalam ranah sihir yang pernah kita bahas dari kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ya, nanti akan kita murojaah sedikit saja. Di antara jenis-jenis sihir adalah yang meminta bantuan dari alamul anasir. Alamul anasir adalah alam-alam elemen. Elemen air, elemen udara, elemen tanah, elemen apa satu lagi? Api. Yang hafal sering nonton Avatar pasti. Dengan itu semua yang menjadikan orang itu katanya bisa menyerap energi alam. Ya. Sedangkan ini semua menyelisihi ketetapan hukum fisika. Mohon maaf, mungkin di sini ada yang ahli fisika, nanti bisa ditambah-tambahin. Ya, tentang hukum kekekalan energi, tentang kalor. Karena setahu saya ingat yang saya pelajari dulu waktu SMP, yang saya di pondok jarang belajar fisika ya. Ini ya proses sedikit-sedikit. Kalau salah tolong diluruskan ya. Yang namanya kalor, ya, terlepas membentuk suatu energi, itu kan saling melepaskan ya, betul nggak? Dan kalau berkumpul butuh yang namanya suatu media untuk mengumpulkan hal tersebut. Kira-kira tubuh manusia ada nggak media itu? Hah? Sedangkan ulama ahli tasawuf mengatakan al-anfu thariqur ruh. Dari hidung ini, kalau misalkan betul lewat pernafasan, hidung ini adalah jalan masuk keluar masuknya ruh. Ruh kalau orang Arab bilang, khususnya dalam pengertian ilmu sihir tentang arwahul ardi, arwah itu kan jamak dari ruh. Ruh itu sinonim dari jin. Sehingga mudah sekali jin keluar masuk melalui jalur pernafasan. Apalagi ada hadis yang menjelaskan, hadis sahih yang menjelaskan, idza staiqadha ahadukum min manamihi, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyastantir salatan, hendaknya beristinfar 3 kali, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan lagi. Fa inna syaitana yabitu ala faisumi, karena yang namanya setan sering tinggal dan bermalam di faisum, rongga hidungnya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya pernafasan itu bisa memasukkan jin, ya, keluar masuknya jin adalah dalil tentang tata'ub. Tata'ub itu menguap.
Fa inna syaitana yadkhul, karena di saat kamu menguap, ya, menyerap udara dalam-dalam ke dalam mulut, di saat itulah setan akan masuk. Maka hati-hati. Nah, di sini yang akan kita bahas dari Pak Irawan sama Pak Sigit, kita masih bertanya-tanya ini. Sebenarnya apakah pernafasan itu mutlak tidak boleh dan memasukkan jin atau tidak? Pernafasan bagaimana yang dapat memasukkan jin? Dan apakah setiap tenaga dalam itu ada unsur jinnya atau tidak? Nah, ini insya Allah akan dibahas lebih detail oleh Pak Irawan. Ya, silahkan Pak. Nanti saya tambahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenalan dari Ustaz Reza tadi sebetulnya tidak seperti itu sebenarnya. Saya masih biasa sekali. Saya masih orang yang biasa, walaupun dulu pernah belajar ilmu kanuragan, tapi tidak terlalu banyak sih sebetulnya. Saya belajar ilmu kanuragan itu tidak terlalu dalam banget, juga tidak, karena saya masih orang modern, bukan orang yang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu kan full belajar kanuragan dari sedetail-detailnya, tapi saya tidak terlalu sebetulnya. Ya mungkin di antara teman-teman atau jemaah semuanya di sini ada yang lebih memahami. Mohon maaf nanti saya minta keterangan lebih lanjut. Di sini saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah sekali karena saya bukan ahli kedokteran ataupun ahli fisika. Akan saya sampaikan apa yang saya pahami ketika saya belajar ilmu kanuragan. Sebelum kita bicara lebih banyak, baiknya kita mengetahui apa itu ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam itu adalah suatu tenaga yang diupayakan oleh manusia. Sekali lagi, yang diupayakan oleh manusia, yang memiliki efek luar biasa ketika dikeluarkan. Nah, ini ada sejarahnya sebetulnya. Tenaga dalam ini di Mesir kuno disebut kratologi, tersusun dari kata kratos yang berarti tenaga dan logos berarti ilmu. Ini dari Mesir kuno, mulai ada 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini berarti ilmu kuno, ilmu lama yang bukan berasal dari peradaban Islam, tapi sudah ada di Mesir kuno. Bahkan mungkin di zaman Firaun sudah ada ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian tadi yang disampaikan Ustaz Reza, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tenaga dalam, jenis-jenisnya dan ritual-ritualnya. Tapi ini kalau di Indonesia tenaga dalam itu sangat banyak jenisnya. Bahkan setiap daerah, setiap perkumpulan itu punya ciri khas tersendiri dan berbeda. Nah, ini yang akan saya sampaikan sebagian garis besarnya. Yang pertama, tenaga dalam itu biasa dikelompokkan jadi 4. Yang pertama dari pernafasan, yang kedua dari pernafasan dan ritual, yang ketiga dari ritual, yang keempat dari pengisian. Ini biasa yang ada di
Indonesia. Nah, saya sedikit menjelaskan nanti masalah satu persatu yang tadi, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya cuma diberi waktu 15 menit. Untuk pernapasan, metode ini sebetulnya metode yang sangat biasa dikerjakan oleh manusia. Karena manusia hidup itu butuh dengan nafas, ya kan? Yang tidak bernafas hari ini berarti bukan manusia, tapi mayat. Nah, metode pernafasan ini yang sering diambil oleh segelintir orang untuk membuat dirinya sakti atau membuat dirinya mempunyai tenaga yang lebih daripada orang lain tanpa ada latihan-latihan khusus ataupun dengan latihan khusus yang tujuannya ataupun tidak ada di syariat Islam. Contoh, kalau misal Bapak Ibu semuanya nggak usah olahraga, naik turun tangga saja, tapi bawa beban, itu membutuhkan pengaturan nafas yang sedemikian, ya kan? Misal mau naik tangga bawa ember buat ibu-ibu yang mau jemurin baju, itu pasti terengah-engah dan pasti memerlukan proses pernafasan. Tujuan proses pernafasan diantaranya adalah untuk mengambil lebih banyak oksigen supaya bisa diserap oleh darah. Nah, ini yang dimanfaatkan segelintir orang untuk meningkatkan tenaga. Memang bagi olahragawan ini bukan sebuah teori yang aneh ataupun teori yang di luar jangkauan pikiran manusia. Semua olahragawan pasti akan bisa mengatur nafasnya dengan baik. Karena ketika kita berolahraga, pasti volume paru-paru akan bertambah dan tingkat penyerapan oksigen di dalam tubuh oleh darah itu jauh lebih banyak daripada kita yang tidak pernah berolahraga. Nah, di sini dari awal teori awal bahwa pernafasan, metode pernafasan itu tidak mengundang jin. Metode kesimpulan awal. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, jika pernafasan ini murni tanpa adanya meditasi, pemusatan pikiran ataupun pembayaran objek dan tanpa ada niatan yang menyimpang dari syariat Islam, insya Allah tidak akan mengundang jin. Yang jadi permasalahan ketika kita belajar pernafasan, tapi setelah itu kita menggunakan metode lain. Contoh yang sering saya sampaikan ketika kita melihat orang yang fitness, nge-gym ataupun angkat besi, mereka belajar otot, membesarkan massa otot pun dengan pernafasan. Ada caranya. Misal ketika kita mengangkat barbel, cara yang paling disarankan adalah ketika buang nafas itu baru mengangkat. Nah, itu teori secara olahraga, karena powernya keluar ketika buang nafas. Seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan pernafasan ini disambung dengan beberapa ritual yang seperti saya sampaikan tadi, pembayaran objek, meditasi dan seterusnya, ini yang menjadi masalah di sini. Yang pernah saya pelajari banyak diantaranya pernafasan juga saya pelajari, ritual juga saya pelajari. Nah, di sini yang jadi masalah ketika kita menggunakan pernafasan ini untuk niatan-niatan, misal untuk sakti. Ini yang jadi permasalahan di sini. Pasti akan ada timbul niatan di dalam diri, saya mau melakukan apapun supaya saya bisa begini, bisa begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Apapun pasti akan diterobos. Wah, ini Islami ini. Kok bisa Islami? Iya. Setelah latihan pernafasan, kita latihan meditasi menenangkan diri dengan zikir. Padahal di Islam itu tidak diajarkan zikir untuk kesaktian, tidak. Yang ada zikir digunakan untuk tawakal kepada Allah. Zikir digunakan sebagai sarana kita mendekatkan diri
loh ya sama saja. Kita kan dekat dengan Allah supaya kita bisa sakti. Nah, bukan seperti itu. Kita dekat dengan Allah karena keperluan kita sebagai hamba, bukan sebagai orang yang minta supaya sakti, bukan seperti itu. Nah, ini yang permasalahan yang ada. Nah, kemudian dengan pola pernapasan tertentu dianggap bisa untuk membangkitkan tenaga potensial yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini saya punya saudara dari kedokteran yang kemarin rekamannya saya sampaikan ke Ustaz Faizal bahwa ada sesuatu yang di luar nalar dari kedokteran, yaitu hubungannya antara pernapasan dengan pengumpulan energi. Nah, ini yang kadang-kala teman-teman dari beberapa komunitas perguruan ini bisa mengumpulkan energi. Padahal energi itu kan gaib ya. Energi yang di dalam tubuh manusia ada dua sebetulnya secara ilmiah. Yang pertama yang ada di aliran darah manusia, yang kedua yang ada di lemak. Jadi ketika kita jalan-jalan atau lari-lari atau kita nge-gym, ketika energi yang paling mudah untuk diserap adalah energi yang dari aliran darah manusia. Ketika energi itu habis akan diambil yang dari lemak. Contoh, apa mungkin kita bisa nge-gym selama 5 jam berturut-turut? Kan tentu tidak. Tentu ada batasannya. Nah, misal bisa sampai 5 jam habis energi yang ada di dalam darah, diambil dari lemak. Nah, makanya kita nggak kurus-kurus, karena kadang-kadang kita baru setengah jam aja sudah capek. Nah, yang capek siapa? Ototnya, bukan energinya masih tersimpan. Nah, di sini ada sesuatu yang menurut saya tidak pas. Ketika orang belajar tenaga dalam, energi ini dikumpulkan, bagaimana caranya itu? Tanpa apa namanya? Maksudnya pernapasan murni, tanpa ada meditasi ataupun tanpa ada ritual. Itu yang pernapasan. Kemudian yang pernapasan dan ritual. Nah, ini yang sering ada di masyarakat, sering ada di Indonesia. Misal dengan adanya pernapasan, kita terus lanjutkan dengan meditasi, di mana ketika meditasi akan memasuki kondisi alfa dan theta. Nah, ini apa ini? Ini gelombang rendah, gelombang otak rendah. Meditasi menggunakan gelombang alfa dan theta menargetkan frekuensi gelombang otak antara kalau gelombang alfa itu antara 7 sampai 13 Hz. Kemudian gelombang theta 3,5 sampai 7 Hz. Ini secara ilmiah memang seperti itu. Gelombang otak diturunkan supaya kita mendapatkan ketenangan. Tapi apakah di situ tidak ada yang menjamin, tidak ada campur tangan yang lain ketika kita menurunkan gelombang otak? Karena ada sesuatu yang jalan di situ. Kosongkan pikiran, fokuskan di satu titik. Nah, akan seperti itu. Kosongkan pikiran. Ini yang tidak dianjurkan di Islam. Karena kita harus terus berzikir bagaimanapun keadaan kita. Tapi ketika bermeditasi justru malah mengosongkan pikiran. Nah, kalau pikiran kosong, yang masuk ya siapa? Tergantung niatnya itu. Nah, ini biasanya mulai naik level. Naik level yang awalnya cuma pernapasan, pengolahan otot, ini naik level ada ritualnya. Kenapa disebut ritual? Karena berbeda dengan proses yang awal. Karena ada aksi, yaitu meditasi ataupun doa-doa yang lain. Kalau doa, kalau yang tidak disyariatkan tidak diperbolehkan.
saya pernah diajari cara untuk mengisi telur supaya tidak pecah, entah itu dilempar-lempar ataupun diinjak atau nggak bisa pecah. Ada mantranya, mau dikasih tahu nggak? Jangan Pak. Ini ada, tapi ini penyimpangan dari Bismillah, tapi gitu. Ada dari bacaan Bismillah, tapi ada. Dan qadarullah, telur itu pun ketika dibanting-banting nggak pecah kayak karet itu. Ada. Bahkan itu pertama kali saya belajar ilmu kanuragan dan belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu. Telur saya waktu itu masih SD kelas 4, diajari oleh orang yang belajar efek atau kuda lumping. Kelas 4 saya dikasih itu. Wah, ini kamu biar bisa sakti, nanti bisa ngisi di apa gitu. Tapi sebatas itu. Nah, kemudian itu dari bacaan yang Masya Allah ketika saya ingat, Masya Allah itu dosa yang luar biasa karena merubah lafaz Bismillah menjadi gitu. Saya nggak mau menyebutkan. Tapi ada ritualnya, harus tidur 1 hari 1 malam, tidak boleh bangun. Dari pagi jam 6 tidur, bangunnya nanti jam 6 juga. Rasanya sudah nggak karu-karuan sama sekali. Rasanya udah nggak enak sama sekali. Tapi waktu itu saya belum berpikiran, lah sholatnya gimana. Nah, saya cuma dapat satu prinsip gini, Pak, ketika saya tidur berarti saya tidak wajib untuk sholat. Nah itu dari guru saya bilang seperti itu, yang ngajari saya. Wah ini konyol, lama-lama setelah kesini, wah ini konyol. Sengaja tidur supaya tidak sholat. Nah, ini ritual-ritual yang seperti ini tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita jauh dari Islam, dari Allah. Padahal seolah-olah itu pakai kaidah Islam, pakai doa-doa seperti itu. Kemudian pernapasan dengan ritual yang lainnya ada beberapa, misal harus bukaan dulu sama tutupan dulu. Bukaannya itu nyun sewu pakai misal makanan apa tertentu dan seterusnya. Nah itu bukaan. Biasanya jumlah pernapasannya itu rata-rata itu 10 sampai 12. Yang ada itu ilmu-ilmu yang ada di Indonesia. Sumbernya ilmu-ilmu itu dari Pulau Jawa sebetulnya. Sejarahnya ilmu-ilmu tersebut dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Walaupun sebelumnya ada Sriwijaya, sebelumnya ada Samudra Pasai, tapi ilmu-ilmu itu sudah berkembang pesat di Pulau Jawa. Nah, biasanya kenapa harus 10, kenapa harus 12? Nah, ini wallahu a'lam. Apa yang mereka ambil kaidah tersebut. Nah, kemudian ketika pernapasan ada juga meditasi dengan bentuk-bentuk tertentu. Misal meditasi kalau puasa ngidang yang tadi Ustaz Faisal sampaikan, ketika pagi sampai siang sampai sore itu cari makan, jalan-jalan kayak ngidang seperti itu, malamnya itu bergelantungan seperti kelelawar. Nah, seperti itu. Nah, itu meditasi, bentuk meditasi. Kadang ada yang di dalam air, kungkum dalam air. Nah, itu tadi Ustaz Faisal menyampaikan ketika kungkum niatnya lain dari syariat, kepengen sakti, jin khawas yang masuk. Kemudian ini garis besar sekali karena memang ini bisa 1 hari 1 malam pun nggak akan selesai kalau dilihat dari berbagai sudut tentang tenaga dalam. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ritual. Yang tentang ritual banyak sekali, mulai dari Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Gunung Kendeng, Gunung macam-macam lah namanya. Ritual-ritual yang di situ. Kalau memang itu tidak mengatasnamakan Islam, tidak ada masalah. Silakan agamanya yang dianut silakan. Tapi itu mengatasnamakan Islam dan jadi bermasalah di situ. Tapi ritual tersebut silakan kalau yang mau percayai selain Islam, maksudnya orang yang selain Islam dipersilakan. Contohnya ya dikaitkan sama Islam doang. Contohnya gini, misal semedi itu menggunakan Asmaul Husna. Misal ketika semedi pakai Asmaul Husna, terus diulang-ulang. Tapi itu semedi gitu, di tempat angker gitu. Nah kebetulan yang diinginkan
datang, cucuku, aku itu Sunan Gunung Jati. Nah, datang itu, kamu saya ijazahi ilmu rawa-rentek misalnya gitu. Akan seperti itu. Nah, ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang berbahaya di sini. Termasuk apa? Kita kembali ke awal yang masalah meditasi. Ketika meditasi ada satu titik di mana kita tidak bisa menguasai diri. Yang pernah latihan meditasi mungkin kita rasanya kayak nelayan. Nah, itu tidak bisa menguasai diri. Bahkan ketika kita mau masuk ke kesadaran yang full, itu akan sedikit susah. Nah, ketika di situ di meditasi itu kadang-kadang ada seliweran, maksudnya ada apa gambaran-gambaran tertentu lah, misalnya. Ada twist gitu, terlintas tiba-tiba ada wajah apa, kadang ada sosok apa dan seterusnya. Nah, itu yang jadi masalah di sini. Ngapain kita harus lihat-lihat seperti itu? Dong, lihat yang nyata aja, kehidupan yang nyata aja, kita berat menjalaninya. Kita harus mencari nafkah, membanting tulang, kenapa harus mengurusi yang seperti itu? Kemudian itu mengurangi ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang isian, yang ritual tadi bisa dalam bentuk yang seolah-olah Islami, tapi juga ada yang di luar Islami, banyak hal. Waktu kita tidak terlalu cukup untuk itu. Kemudian untuk yang isian itu biasanya dikasih sama guru langsung ditempelkan di dada ataupun di punggung. Ada titik-titik tertentu di dada maupun di punggung untuk memasukkan kodam. Biasanya pakai kodam. Ataupun dengan syarat-syarat, sebelum itu ada syarat-syarat tertentu. Misal menggunakan hati ayam atau rongga ayam untuk ritual sebelum pengisian itu. Ataupun menggunakan darah ayam cemani ataupun menggunakan kambing kendit. Kendit itu kambing tapi monokrom, hitam putih. Nah, itu. Nah, terus kemudian banyak ritual yang lain. Dan saya harap ini bisa menjadi pelajaran kita bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kesimpulannya, nanti sebelum saya serahkan ke Pak Sigit beliau adalah praktisi dulu juga, tapi mungkin tidak selama saya. Alhamdulillah saya sudah sampai 22 tahun untuk belajar itu, ya belum lama lah, masih sedikit ilmu yang saya peroleh, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Berjalan ya, Pak. Monggo. Kecacatan dari konsep tenaga dalam itu sendiri apa, Pak? Kecacatannya pertama, kalau yang menggunakan metode pernapasan itu harusnya semua orang bisa, harusnya semua orang tidak memerlukan ritual tertentu bisa untuk, kalau itu murni, klaimnya kan murni tanpa harus menggunakan pembayaran objek ataupun menggunakan ritual-ritual tertentu, harusnya bisa, tapi nyatanya tidak bisa. Yang saya sampaikan tadi, coba deh kalau ada temannya yang mengaku bisa tenaga dalam tapi super itu, suruh ngangkat barbel yang 80 kilo, coba deh kuat apa enggak dengan seperti itu, ataupun satu jari aja bisa enggak. Tapi kalau sama-sama latihan bareng selama 5 bulan, orang dari nol untuk, mungkin yang belajar tenaga dalam bisa untuk melemparkan orang, tapi untuk yang belajar nge-gym itu 80 kilo itu bisa tercapai dalam 5 bulan. Apakah orang yang belajar tenaga dalam kuat untuk mengangkat yang seperti itu? Katanya orangnya gede, untuk mengeluarkan power gede. Saya rasa nggak kuat deh. Saya juga seperti itu dulu. Saya nyoba ngangkat padi. Paman saya kan petani. Kalau pas panen, saya nyoba. Katanya itu 100 kilo. Saya lihat paman saya lebih kecil dari saya. Kok enteng aja ngangkat 100 kilo. Lah saya yang katanya belajar tenaga dalam sudah memakai berbagai ilmu, tetap aja sampai bayangane atau punggungnya terasa sakit banget pun
nggak ada hakikatnya. Ya betul. Kalau yang dilandasi dengan yang tidak sesuai syariat. Tapi kalau yang disebut tenaga dalam itu tenaga potensial yang kita kembangkan, misal dengan latihan tertentu, misal dipusatkan di tangan dan dada, misal untuk angkat besi dan seterusnya, insya Allah itu aman. Kesimpulannya berarti jin itu bakal masuk ketika olah nafas dibarengi dengan niatan-niatan yang salah serta ritual-ritual bid'ah yang menyimpang, sangat menyimpang dan cenderung pada kekufuran gitu ya Pak ya? Iya betul. Ya, baik. Pengalamannya Pak mungkin bisa di-share disimpannya di mana atau apa? Ya, untuk masalah pengalaman ada satu titik, ini titik pusat dari berbagai macam ilmu kanuragan apapun, kecuali yang isian. Kalau yang isian itu praktis, kayak orang ngecas dimasukin setrum selesai. Tapi kalau yang pakai proses, ada satu cara, ada titik, satu titik. Kalau namanya kalau saya menyebut umulupus. Umulupus itu titik di antara pusat, di bawah pusat dan di atas kemaluan. Umulupus. Ada yang menyebutnya apalah, saya nggak mau, nanti itu sesuai merek masing-masing. Nah, ketika kita memusatkan energi di situ, itu menghasilkan energi yang maksimal. Tapi proses itu proses akhir dari berbagai macam cara. Contoh misal, kita harus membayangkan objek ketika kita meditasi, memasukkan nafas seolah-olah itu sebuah kayak air, sebuah air yang mengalir ke dalam selang, itu diibaratkan seperti itu, dan mendorong kotoran-kotoran yang ada di tubuh. Jadi kayak waterproof kayak gini, dimasukkan ke pernafasan, tarik, terus didorong terus ke dada, ke perut, ke umulupus itu, kemaluan diputer lewat tulang belakang, terus sampai ke kelenjar pituitari, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Itu salah satu ritualnya. Nah, ada rahasia di balik itu karena ini mudah sebetulnya, tapi ini mudah untuk memasukkan jin di dalam tubuh manusia karena ada beberapa titik-titik yang dilewati itu tempat tersimpannya jin di situ. Contoh ketika saya menangani beberapa pasien, ketika ada di dada, orangnya biasanya emosional tinggi dan seterusnya karena dia bersarang di situ. Biasanya orang-orang yang terkena yang belajar kanuragan biasanya bermasalah di paru-paru. Nantinya, bukan sekarang. Kalau sekarang yang masih belajar mungkin belum merasa, tapi yang paling mungkin terasa emosionalnya tinggi, kemudian kadang was-was, tapi ditutupi dengan oh saya bisa, saya nggak ada masalah, saya kuat dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ada di sini juga teman saya juga dulu pernah mengalami itu, disiram air rasa, nggak ada masalah. Tapi teman-teman nggak tahu itu. Saya murid-murid saya ajari untuk itu, tapi saya nggak tahu. Saya pernah ritual apa saja nggak tahu. Pokoknya kamu tak siram. Yang penting kamu percaya sama Allah. Yang penting kamu tawakal. Insya Allah kamu nggak apa-apa. Nah ini kata-kata ini. Ada yang terasa di sini. Disiram air rasa nggak apa-apa. Terus cuma gatal-gatal aja. Air rasa harusnya kan Novel Baswedan aja sampai seperti itu, tapi ini nggak apa-apa. Bahkan guru saya bisa pakai timah yang sudah cair dimasukkan sini di tangan seperti itu ada. Terus minum air rasa diminum juga katanya kayak jeruk lemon sangat mafia kayak seperti itu. Katanya seperti itu. Saya waktu itu sudah sampai tahap disuruh minum itu, tapi saya mikir lah, kalau di luar sih ya oke ya, kalau gagal masih nggak ada masalah. Kalau masuk ke dalam
bagaimana, apa lambungnya nggak bolong gitu. Tapi guru saya itu nyoba, terus saya dicoba juga dipaku kepalanya, dipegang dipaku. Saya ngeri pada waktu itu, walaupun saya belajar itu, saya ngeri itu dipaku orang apa gitu. Tapi ketika saya nyoba dengan metode itu tembus juga ternyata. Saya nyoba di tangannya murid saya, di tangan ternyata berdarah juga. Waduh, ini ilmu saya belum sampai di situ. Itu awal-awal saya belajar ilmu saya kembali. Ayah, ini mungkin sedikit yang saya sampaikan, mungkin butuh banyak sekali waktu, mungkin butuh waktu banyak supaya bisa menjelaskan lebih detail. Setelah ini saya akan berikan ini waktu kepada teman saya dan praktisi juga gimana komentarnya ketika belajar itu dan bertaubatnya bagaimana. Silakan Pak Sigit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan dijauhin dikit biar Pak Pendekar ya, Pak Irawan, ilmu saya masih jauh di bawah beliau. Saya hanya belajar mempelajari tenaga dalam yang dikatakan tadi oleh Pak Irawan itu paling sekitar 5-6 tahun. Awal mulanya, jadi saya cerita pengalaman saya saja, karena tadi teori tentang tenaga dalam dan sebagainya sudah banyak disampaikan oleh Pak Irawan. Tapi pada intinya sama. Artinya dulu saya awal mulanya ingin mempelajari itu adalah karena terpengaruh oleh film-film kolosal. Ada Brahma Kumbara, ada Sembara, ada apa dan sebagainya. Nah, lihatnya kok hebat gitu ya, bisa terbang, bisa lari di atas air gitu kan, atau kemudian ada ajian serat jiwa gitu ya, nggak ngapa-ngapain orang mental dan sebagainya. Saya pengen seperti itu tuh awal mulanya. Hanya kemudian dari itu mulai berkenalan, ya, berkenalan, mencoba mencari dan sebagainya dengan seseorang, kemudian ikut juga gabung dengan satu perguruan dan kemudian juga dengan yang lain tanpa perguruan, artinya dengan seseorang dan sebagainya. Apalagi kemudian saya merantau ke luar kota ketika saya sudah lulus, ya, merantau ke luar kota. Di sana juga kemudian yang terkenal dengan ilmu-ilmu sihirnya, dan di sana juga saya kemudian berkenalan juga. Ya, saya tidak akan panjang lebar untuk membahas tentang teorinya, tapi intinya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi dan kemudian oleh Ustaz Faizal, saya mempelajari tenaga dalam. Ya, mungkin yang disampaikan adalah mencari tenaga dalam yang murni dalam tanda petik. Artinya memang dari awal saya tidak percaya dengan hal-hal yang kemudian itu isian atau kemudian itu diisikan oleh guru saya. Saya sudah menghindari itu karena saya sudah mempercayai itu tidak langgeng, artinya tidak bertahan lama dalam tubuh saya. Dan itu adalah sesuatu yang di luar tubuh saya. Makanya kemudian yang saya cari adalah sesuatu yang menurut saya itu adalah alami atau kemudian murni, tenaga yang dari alam. Dan yang saya cari itu. Akan tapi kemudian pada perjalanan yang saya cari tetap saja apa yang seperti saya sampaikan oleh Pak Irawan tadi itu, bahwa pernafasan yang dilakukan ya, karena intinya untuk tenaga dalam yang saya pelajari itu adalah memang pernafasan. Dari semua yang pernah saya pelajari itu intinya pernafasan. Itu bukan hanya sekedar pernafasan seperti kita bernafas biasa, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Tetap ada ritual-ritual tertentu, Pak. Tetap ada ritual-ritual tertentu, baik itu jumlah nafasnya, baik itu cara narik nafasnya dan kemudian mengeluarkan nafasnya, ataupun gerakan-gerakan dari tubuh tertentu untuk menyimpan energi tadi. Kalau seperti disampaikan oleh Pak Irawan, di bawah pusar dan di atas kemaluan, memang betul. Saya juga seperti itu. Artinya kemudian ketika kita ingin, kok bisa kemudian ini di tangan, ya kita tinggal alirkan. Memang kemudian itu menjadi visualisasi, atau kemudian kita tetap membayangkan bagaimana energi tadi yang kita simpan di dalam tubuh itu mengalir kepada sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita tangan, kita ingin mematahkan besi atau kita ingin mematahkan tembok dan sebagainya, kita tetap memvisualisasikan energi yang kita simpan di dalam tubuh tadi, di dalam inti tadi itu ke tangan.
Kalau kita kemudian ingin seperti mementangkan orang dengan bara api misalkan ya, kita tetap memvisualisasikan bahwa tenaga yang kita keluarkan itu adalah bentuknya seperti bara api atau seperti bola api, seperti itu. Olah-olah apakah memang bentuknya seperti atau enggak? Tapi memang orang itu terpental, gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan, menyerap energi alam. Jadi ketika menyerap energi alam tadi itu bukan hanya kemudian dari mulut, bukan dari hidung saja, tapi kemudian seolah-olah bahwa semua sel-sel yang ada dalam permukaan tubuh saya itu menyerap energi. Jadi saya latihannya itu tetap di alam terbuka, bukan di tempat tertutup. Di alam terbuka dengan maksud kita bisa menyerap energi alam dari udara, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada elemen api, elemen air, elemen tanah, dan elemen udara. Gitu ya. Ada menyerap energi udara. Jadi pada waktu itu seringnya saya adalah waktu malam hari, karena dikatakan di situ ya, walau saya juga nggak bertanya lebih lanjut, energi di malam hari itu lebih besar dibandingkan dengan siang hari. Padahal kalau siang hari kan lebih panas ya, harusnya lebih besar energi siang hari. Tapi olah kenapa dikatakan energi malam hari itu lebih besar, sehingga saya latihannya malam hari dengan metode duduk, metode berbaring, metode apa dan sebagainya, dengan gerakan-gerakan tertentu, dan memvisualisasikan. Tetap kemudian kita membayangkan bahwa seluruh tubuh kita, sel-sel tubuh kita, ya, pori-pori yang ada dalam tubuh kita itu, di permukaan seluruh tubuh kita itu, kita serap energinya itu dari alam, dari udara, ya, kemudian yang ada di dalam tanah, yang menempel di dalam tanah, menempel di tanah. Misalkan kita duduk bersikup gitu ya, berarti pori-pori yang menempel di tanah kita menyerap dari bumi. Seperti itu, gitu ya. Atau kemudian ketika saya latihan dekat air, bukan di laut ya, tapi di pantai, ya, atau di pertemuan antara dua sungai, atau pertemuan antara air laut dengan air sungai, ya, di muara, seperti itu. Sekali lagi, kata guru saya, energinya di situ besar. Wallahu alam, dari mana kemudian mendapatkan teori bahwa energi situ itu besar, gitu ya? Nah, lewat pori-pori ya. Lewat pori-pori. Betul, pokoknya semua pori-pori yang ada dalam tubuh kita, yang di permukaan tubuh kita itu, kita visualisasikan, kita gambarkan menyerap energi air, energi yang ada di alam itu, energi di udara, atau energi yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Kita serap, kita kumpulkan dengan teknik tertentu, ya, pernapasan tadi, yang dengan gerakan-gerakan tertentu untuk kita pusatkan. Apa Pak namanya tadi? Kalau umulupus ya, kalau di istilah saya berbeda. Saya tidak sebutkan. Karena itu khas. Jadi, langsung ketahuan mereknya. Gitu ya, seperti itu. Nah, di situ kita simpan. Sampai kemudian saya bisa merasakan energi itu tadi itu bergejolak. Ya, kita kumpulkan, kita kunci di situ. Dan kata guru saya, itu akan bisa kita gunakan pada saat-saat tertentu yang kita inginkan. Dengan dialirkan melalui kepala, kalau misalnya kita suatu saat dipukul kepalanya, gitu kan, atau kemudian kaki ketika kita ingin melompat lebih tinggi atau terbang dan sebagainya. Tapi saya belum sampai bisa terbang, gitu ya, karena mungkin memang nggak bisa, gitu ya, karena menyalahi fitrah, seperti itu. Atau di tangan, ketika kita ingin mematahkan atau memukul sesuatu menjadi pecah. Ya, jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa lama saya tidak. Ya sudah berapa puluh tahun lah ya, tidak menggunakan itu lagi dan tidak melatih itu lagi, karena semakin saya pada akhir-akhirnya kemudian saya berhenti latihan tadi atau kemudian menggunakan ilmu tadi itu, saya rasakan efek yang jelas adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Irawan, emosi tidak stabil. Padahal guru saya mengatakan ketika kamu bernafas dengan tenang, emosimu kamu akan bisa stabil, kamu bisa meredam marah dan sebagainya, kemudian kamu bisa mengobati dan sebagainya, kamu bisa lebih sabar dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Semakin lama saya mempelajari itu, justru emosi saya tidak stabil. Pokoknya senggol bacok lah gitu ya. Bawahnya seperti itu. Iya, walaupun alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah tanding gitu ya, artinya kelahi dengan orang gitu kan, dengan menggunakan tenaga dalam tadi, hanya di latihan saja. Seperti itu. Pada saat itu alhamdulillah belum punya istri dan belum punya anak, sehingga kemudian emosi yang saya lampiaskan bukan ke situ, tapi ke hal yang lain. Emosi itu yang tidak stabil, walaupun guru-guru saya mengatakan kamu akan bisa lebih sabar dan sebagainya. Kemudian jadi malas sholat dan menggampangkan sholat, walaupun alhamdulillah ketika saya belajar itu saya tetap sholat.
Walaupun asar menjelang maghrib digabungkan dengan selesai adzan, selesai salam langsung adzan maghrib. Subhanallah, gitu ya. Atau kemudian ketika maghrib selesai sholat maghrib, salam maghrib langsung adzan isya, sehingga kemudian langsung sholat isya. Itu yang saya rasakan. Dan saya lama-lama merasakan ini ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kok malah saya jadi seperti ini? Dan saya menjadi merasa lebih tinggi hati, lebih merasa bahwa saya melemehkan orang lain gitu loh. Kamu apa sih gitu kan? Sini kalau berani sama saya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nggak sampai terucap gitu ya. Nah dari situ kemudian saya mulai merasa sesuatu yang ini tidak beres. Ada sesuatu hal yang tidak benar dalam tubuh saya dengan saya mempelajari itu. Sampai kemudian saya menanyakan, kok bisa seperti itu gitu kan? Menanyakan, saya belum ngaji waktu itu, sholat pun masih dan belum kenal sama Ustaz Faizal, dan masih di luar Pulau Jawa, gitu ya. Tapi saya kemudian menanyakan, kenapa kok saya seperti itu? Menanyakan pada seseorang yang saya anggap lebih paham tentang agama, kok bisa seperti itu? Ditanya, ya karena kamu sudah keluar dari fitrah, seperti yang saya sampaikan tadi. Kamu pelajari itu tujuannya hanya untuk gagah-gagahan, tujuannya tidak benar untuk kesaktian dan sebagainya. Walaupun yang kamu katakan itu ada energi murni dari alam, ya, menyerap energi alam. Apakah manusia diajarkan untuk menyerap energi dari alam? Karena manusia justru membutuhkan energi dari alam, seperti bentuk makanan, minuman dan sebagainya yang dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk menyambung hidupnya, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Tapi kan kita sebenarnya kata orang tadi ya, kemudian saya tanyakan, kita kan bisa sebenarnya, atau kemudian orang itu sebenarnya mempunyai energi potensial. Betul, setiap benda mempunyai energi potensial. Setiap benda hidup ataupun mati mempunyai energi potensial. Tapi biarlah itu energi berjalan sesuai dengan fitrahnya. Saya dianalogikan itu seperti anggur. Anggur kalau dalam bentuk aslinya itu tetap halal. Tapi ketika dia kemudian dimodifikasi menjadi alkohol atau menjadi arak, gitu ya, menjadi khamr, itu menjadi haram. Itu saya divisualisasikan, digambarkan seperti itu. Jadi energi yang ada di dalam tubuh kamu, apakah itu potensial atau kemudian orang mengatakan itu aura dan sebagainya, gitu ya, biarkanlah itu seperti apa adanya. Biarlah seperti apa adanya, fitrahnya saja. Tidak usah kemudian dimodifikasi, kemudian tidak usah dilakukan perubahan apapun terhadap apa yang Allah sudah tentukan, seperti itu. Karena disitulah kemudian timbul, ya akhirnya pada akhirnya saya tahu, wah disitulah mungkin kemudian setan, jin menumpang di situ, ya kan? Menumpang sesuatu yang di luar fitrah manusia. Itu yang saya rasakan dan itu yang saya pelajari. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sekian 10 tahun lebih lah saya tidak mempelajari itu, dan alhamdulillah saya bisa merasakan bahwa sabar itu bukan dengan belajar seperti itu. Tapi saudara saya yang satu perguruan dengan saya sekarang sudah menjadi pelatih, sampai pada akhirnya dia juga awalnya adalah menggunakan pernapasan sama seperti saya, menyerap energi alam dengan murni. Tapi pada akhirnya dia bisa melihat makhluk gaib. Iya, sekarang beliau di luar Jawa juga melatih. Dia sampai tahap seperti itu. Walaupun dia katakan dari awal dia menyerap energi awal, energi alam gitu ya, murni, tidak ada isian, tidak ada kemudian ritual-ritual tertentu. Tapi dia ternyata bisa melihat makhluk gaib. Sampai kemudian dia foto kirimkan ke saya pada waktu itu. Nah itu ternyata sampai pada titik tertentu itu terjadi gitu ya, walaupun awal mulanya kita hanya dikatakan oh ini energi alam, ini energi murni, ini tidak menggunakan jin atau tidak menggunakan kodam atau tidak menggunakan ritual-ritual tertentu yang mengundang setan ataupun jin, seperti itu. Kalau jazakallahu khairan Pak Sigit atas doa, itu juga dengan Pak Irawan. Saya sedikit menambahkan saja, apa yang disampaikan beliau berdua itu sangat nyambung sekali dengan penjelasan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Di sini beliau menjelaskan tentang jiwa-jiwa para penyihir. Wa nufusus saharati laha khasiyat at-ta'thir fil akwani wastijlabi ruhaniyatil kawakib. Bahwasanya nufus jamak dari nafas, artinya nafas itu apa? Jiwa
jiwa para tukang sihir mempunyai kekhususan tertentu, efek tertentu untuk menyerap energi alam dan juga menyerap spiritual dari bintang-bintang yang ada di langit. Persis ya. Dan ini adalah ilmu sihir yang diwariskan oleh bangsa Nabat, bangsa Kildan yang tinggal di negeri Babilonia. Ya, mereka itu juga sering ngambil energi bulan, energi bintang, dan energi-energi alam yang ada di sekitarnya, seperti yang tadi dijelaskan juga dari bangsa Kipti di Mesir kuno dulu. Ya. Litasarrufi fiha, untuk diolah di dalam energi tersebut. Wa ta'tiru bi quwwatin nafsaniyatin aw syaitaniyah, dan efek energi itu terjadi karena kekuatan jiwanya, kekuatan mental penyihir tersebut, atau dari kekuatan setan. Wa nufusul kahanati laha khasiyatul itlaq 'ala al-mughibati bi quwwa syaitaniyah. Adapun jiwa para dukun itu mempunyai kekhususan tertentu untuk menembus batas dinding gaib dengan kekuatan syaitaniyah. Kekuatan apa? Oleh karenanya dikatakan anak-anak yang bisa, orang-orang yang bisa menerawang, menembus perkara-perkara gaib, maka itu semua mereka tembus dengan kekuatan setan yang membantu kemampuannya itu untuk melejit jauh menembus pagar gaib. Walaupun hakikatnya itu pun hanya sebuah ilusi saja yang dibuat oleh para setan. Wa nufusus sahirati ala maratibah thalathatin ya'ti syarruha, dan jiwa-jiwa para tukang sihir itu ada 3 tahapan, ada 3 tingkat. Nah, ini ada sarannya dari Ibnu Khaldun. Fa awwaluhu, yang pertama, al-mu'athiratu bil himmati faqat min ghairi alatin wala mu'inin. Yang pertama adalah pengaruh penyihir dengan mental bawaannya, ya, tanpa bantuan alat sulap dan tanpa adanya bantuan-bantuan yang lain, baik dari jin, energi alam atau yang lain. Ini yang kita sebut juga dengan pengaruh al-ain. Apa? Al-ain. Yang dikatakan Nabi, ya, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain. Ain itu benar adanya, kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ainlah yang dapat mendahuluinya. Sangat cepatnya pengaruhnya. Dan pengaruh ain, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, orang yang punya ain itu kadang tahu bahwasanya dirinya punya ain, sehingga diasah dan dilatih dengan mantra serta ajian-ajian tertentu, jurus-jurus tertentu, sehingga timbullah sihir mata, talsamatul ain. Dan kadang orang juga tidak paham bahwasanya dirinya telah menimpakan ain. Di antara orang yang paham bahwasanya dirinya ain adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja orang-orang yang kafir itu menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka. Dalam kitab At-Tibbun Nabawiyyu dijelaskan juga kisah tentang Abdullah As-Saji yang ontanya tiba-tiba mati karena dipandang sama orang yang punya ain dengan sengaja. Didoakan doa pembaliknya sampai matanya itu copot. Nah, di antara orang-orang yang penyihir-penyihir ini juga ada yang punya kemampuan tersebut, saking buruknya keadaan jiwanya. Di ilmu kejawen kuno ada yang seperti ini. Jadi terkadang, ya, yang namanya sihir itu tidak butuh buhul, tidak selamanya butuh buhul, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu kita cari-cari buhul sihirnya dari mana, puyeng. Ya, kalau ketemu ya alhamdulillah itu bonus. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah, tidak masalah. Karena di antara sihir itu cuma ada yang mengandalkan dia membayangkan objeknya. Misal dibayangkan nih, siapa yang di sini? Misalnya fulan dibayangkan, dibacakan ajian. Habis itu si fulan yang dibayangkan itu langsung sakit, bisa seperti itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Wa tsani bimu'ainin min mizajil aflak awil anasiri aw khawasil a'dad. Yang kedua, sihir yang menggunakan bantuan dari spiritual langit, ya, awil anasir, elemen-elemen yang tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Irawan dan Pak Sigit, yakni dengan menyerap energi bumi, itu termasuk sihir, ya. Itu termasuk apa? Sihir. Jadi nggak ada lagi ilmu syariat, ngaku-ngaku syariat, ngaku-ngaku Islam, tapi malah nyerap-nyerap energi bumi, itu tidak ada dalam Islam. Bahkan ini termasuk sihir. Au khawasil a'dad, atau dengan bantuan jumlah-jumlah bilangan yang mempunyai kekhususan. Itu sudah pernah kita bahas, ya, kemarin itu. Angka ini kekhususannya apa, angka itu kekhususannya apa. Huruf abjadun, huruf to untuk nyantet bunuh orang, caranya bagaimana, kemarin sudah dijelaskan. Masih hafal? Ya, gak usah dihafalin. Masih ingat, ya? Ya, masih ingat. Jadi itu menggunakan rahasia-rahasia tersebut. Ini yang wa yusammunahu tilasmat. Ini yang mereka namai dengan tilasmat atau tolasim. Wa huwa ad'afu rutbatan minal awal. Dan jenis kedua lebih lemah efeknya daripada yang sihir itu digabungkan dengan ain. Karena yang kedua butuh duhul, butuh sarana. Kalau yang pertama cuma dengan bayangan bisa menang orangnya. Dibayangkan, bacakan ajian, lakukan jurus-jurusnya, ritual-ritualnya atas izin Allah. Dan ingat, itu semua akan kalah dan akan mencelakakan diri penyihir itu sendiri ketika korbannya itu punya keimanan yang kuat. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu hakikatnya mempelajari sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka dan tidak membawa manfaat sedikit pun. Wa thalith ta'thirun fil quwwal mutakhayyilah, yakni pengaruh sihir dengan kekuatan halusinasi. Sugesti menimbulkan halusinasi, sama seperti orang yang terhipnotis. Ya, ini 3 dari tahapan-tahapan jiwa penyihir. Ya, karena ini waktunya sudah melampaui banyak, ya, saya rasa saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Ya, semoga yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah berkahi dan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk pengumuman bahwasanya kajian Ahad ini tidak ada layanan terapi atau layanan konsultasi. Ini adalah kajian rutin khusus membahas kajian-kajian tentang ruqyah syar'iyyah dan pengobatan-pengobatan Islam lainnya. Ya, jadi mohon maaf kalau yang mau berobat silahkan hubungi nomor admin Arsada. Nomornya bisa dicatat, nanti janjian di lain waktu. Karena Ahad ini biasanya kita jadwalnya padat. Saya di sini juga akan ada acara di Purwokerto. Ya, silakan dicatat nomornya bagi yang mungkin baru hadir dan mau konsultasi. Nomornya 0896 80 511 511 0896 80 511 511. Itu nomor admin Arsada Al-Fattah. Untuk terapi ada di Kembaran, tempat Ustadz Mintaraga, Ma'had Fastabiqul Khairat. Itu kantor kita ada di daerah situ. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma